Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. قال الإمام Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala berkata, As-sunnatu 'indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Prinsip agama menurut kami adalah keimanan seseorang terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, yang pahit maupun yang manis. Wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan hendaknya dia ketahui bahwa apa saja yang menimpanya tidak akan luput darinya. Wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Bahwasanya apa saja yang luput darinya tidak akan menimpanya. Wa anna dzalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla. Dan bahwa itu semuanya adalah takdir dari Allah azza wa jalla. Asy-syarah, penjelasan. Syekh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala berkata, qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu 'indana. Sunnah menurut kami. Yuridu rahimahullahu bis-sunnati huna al-i'tiqad as-sunniyya as-sahiha. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala dengan as-sunnah pada kitabnya atau risalahnya Ushulus Sunnah adalah akidah yang sunni, lagi yang benar. Alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa a'immatud dini wal millah, yang dipegang teguh oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan para imam-imam agama. Akhrajal Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bi isnadin hasan. Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengeluarkan hadis dengan sanad yang hasan. Anna rajulan jaa ila Abil Aliyati Ar-Riyahi
bahwa ada seseorang yang datang kepada Abul Aliyah Ar-Riyahi, faqala lah, lalu berkata kepadanya, Mas-siratul mustaqimi fi qaulillahi ta'ala. Apakah jalan yang lurus yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Qala Abul Aliyah Ar-Riyahi berkata, As-siratul mustaqimu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dih. Jalan yang lurus adalah Rasulullah dan dua sahabatnya setelahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Fadhahaba ar-rajulu ila al-Hasan al-Basri. Lalu laki-laki itu pergi kepada Al-Hasan al-Basri. Faqala lah, lalu berkata kepadanya, Inna Abul Aliyah Ar-Riyahi yaqul, sesungguhnya Abul Aliyah Ar-Riyahi berkata, As-siratul mustaqimu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakrin wa Umar, dan dua sahabatnya setelahnya yaitu Abu Bakar dan Umar. Faqala lahu, lalu Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, sadaqa wa nasah. Abul Aliyah Ar-Riyahi betul dan bisa menasihati dengan baik. Fas-siratul mustaqim, maka jalan yang lurus adalah huwas sayru ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min ba'dihi qawlan wa amalan wa i'tiqada. Maka jalan yang lurus adalah berjalan pada perkara yang dipegang teguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya setelahnya, baik perkataan maupun perbuatan maupun keyakinan. Famuraduhu bis sunnati huna kama qultu al-i'tiqadiyyus sunniyyus sahihul muwafiqu lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram wa sadatul ummah. Maka maksud as-sunnah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Humaidi dengan as-sunnah pada usulus sunnah, Al-Syeikh Al-Ustadz Abdurrahim Al-Bukhari mengatakan, sebagaimana aku katakan, maksud sunnah adalah keyakinan yang sunni, lagi yang benar, lagi yang mencocoki perkara akidah yang dipegang teguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia dan para pemuka umat. Walaysa al-muradu bis sunnati huna ma yuqabilul farda. Bukan maksud sunnah di usul sunnah lawan perkara yang wajib. Kama huwa fi istilahatil usuliyyin wa ghairihim. Sebagaimana terdapat pada istilah para ahli usul dan selain mereka. Innamal muradu huwa ma sabaq. Tidak lain maksud as-sunnah adalah apa yang telah berlalu. Wa in kanat tutlaqu ahyanan wa yuradu biha asy-syari'ata al-muhammadiyyata 'umuman. Walaupun kadangkala sunnah disebut
dan maksudnya adalah syariat Muhammad, syariat Nabi Muhammad secara umum. Lakin fi kalami ahli ilmi huna yuriduna biha al-i'tiqadat. Tetapi as-sunnah pada perkataan ahli ilmu di dalam kitab akidah, mereka maksudkan dengan sunnah adalah perkara-perkara akidah. Dzakara Syekhul Islam rahimahullahu kalaman mubayyinan murad as-salafi bis sunnah. Syekhul Islam, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan pembicaraan yang menjelaskan maksud salaf dengan sunnah. Fanaqala kalamahum wa bada'a yashrahu ma'naha. Maka Syekhul Islam menukil perkataan mereka dan mulai menjelaskan maknanya. Wasyahidu minhu qawluh. Yang menjadi bukti darinya adalah perkataannya. Walafdhus sunnati fi kalamis salafi yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadat. Perkataan sunnah pada ucapan salaf mencakup sunnah pada perkara-perkara ibadah dan pada perkara-perkara keyakinan, perkara-perkara akidah. Wa in kana katsiran mimman sannafa fi sunnati yaqsiduna al-kalama fil i'tiqadat. Walaupun kebanyakan dari orang yang menulis, dari ulama yang menulis tentang as-sunnah, mereka maksudkan pembicaraan tentang perkara-perkara keyakinan, perkara-perkara akidah. Wa hadza ka qauli Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'b wa Abi Darda radhiyallahu anhu. Ini seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud, seperti ucapan Ubay bin Ka'ab dan perkataan Abi Darda radhiyallahu anhum. Iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ah. Pertengahan dalam perkara sunnah, yaitu perkara akidah, lebih baik dari bersungguh-sungguh pada perkara bid'ah. Wa amsali dzalik, dan semacam itu. Selesai perkataan Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Abi Darda radhiyallahu anhum. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali. Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali berkata, muradul a'immati bis sunnati tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud para imam-imam dengan sunnah adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana 'alaiha huwa wa ashabu, yang dipegang oleh beliau dan para sahabatnya. As-salimati minasyubuhati wasyahawat, yang selamat dari subhat-subhat dan syahwat-syahwat. Thumma sara ay al-muradu bis sunnati ibaratan amma salima minasyubuhati fil i'tiqadati khassatan fi masail al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa masail al-qadar wa fadail as-sahabah. Kemudian maksud sunnah menjadi ungkapan tentang perkara yang selamat dari subhat-subhat terkait akidah-akidah secara khusus, tentang masalah-masalah keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan terkait masalah-masalah takdir, serta terkait keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Wasannafu fi hadzal ilmi kutubas sunnah. Mereka menulis tentang hal ini, tentang ilmu ini, kitab-kitab tentang sunnah. Wa innama khassu hadzal ilma bis sunnati.
Tidak lain mereka mengkhususkan ilmu ini dengan sunnah li'anna khatarahu 'azim. Karena dia sangat penting sekali. Wal mukhalifu fihi 'ala syafa halakah. Dan orang yang menyelisihinya di tepi jurang kebinasaan. Qad yaqulu qail. Kadang ada orang yang berkata, Ja'a fi kalamil Imam al-Barbahari rahimahullah annahu qala. Terdapat pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasanya dia berkata, "I'lam anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Fa kaifa taufiq? Lalu bagaimana menyerasikannya? Al-jawabu, jawabannya, at-taufiq huwa ala ma dzakarnahu min annahu yutlaqu hadha al-lafdhu sunnah fi kalam as-salaf wa yatanawalu al-ibadati wal-i'tiqadati wa hadhihi hiya asy-syari'atu al-muhammadiyyatu al-kamilah. Menyerasikannya adalah seperti yang kita telah sebutkan, yaitu bahwasannya perkataan sunnah disebut pada ucapan salaf dan ia mencakup ibadah-ibadah dan keyakinan-keyakinan. Dan inilah syariat Nabi Muhammad yang sempurna. Walakinnal ladzina allafu kutuban wa khassu باسم السنة كعبد الله بن الإمام أحمد وابن أبي زمنين وابن أبي عاصم والمزني وابن جرير وغيرهم كثير كلها في باب الاعتقادات. Tetapi para ulama yang menulis kitab-kitab dan mengkhususkannya dengan nama as-sunnah seperti Abdullah bin al-Imam Ahmad, seperti Ibnu Abi Zamanain, seperti Ibnu Abi Asim, seperti Al-Muzani, seperti Ibnu Jarir dan selain mereka banyak sekali. Semuanya tentang perkara akidah. Tanbihan ala 'azimi khatariha. Untuk mengingatkan betapa pentingnya perkara akidah. Wa annal mukhalifa fiha ala syafa halakatin. Kama qalahu al-Hafidh Ibnu Rajab. Dan bahwasanya siapa yang menyelisihinya di tepi jurang kebinasaan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu indana. As-sunnah menurut kami. Ila man yarji'u ad-damiru fi qawlihi indana. Kepada siapakah kata ganti pada perkataannya menurut kami kembali? Hal waraji'un ilaihi? Apakah kembali kepada Al-Imam Al-Humaydi? Am huwa raji'un ila salafi wa a'immatid dini mimman adrakahum aw balaghahu anhum? Atau kembali kepada salaf dan imam-imam agama dari para salaf yang dia jumpai? Al-jawabu, jawabannya al-amru muhtamil. Perkaranya ada kemungkinan. Lakinna alladhina yadhharu annahu yuridu bihi tsani, tetapi yang paling tepat bahwasannya yang diinginkan dengan menurut kami oleh Al-Imam Al-Humaydi adalah yang kedua, yaitu para salaf. Wa huwa ma kana alaihi a'immatud dini wa salaful ummati mimman adrakahum radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Itu perkara yang dipegang teguh oleh imam-imam agama, salaful ummah, dari orang-orang yang dijumpai olehnya, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Lianna ma saqahu huna yatawafaqu kathiran ma'a ma qarrarahu aw sattarahu al-a'immatu qablahu wa fi 'asrih. Karena apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaydi di Ushulus Sunnah sangat mencocoki apa yang
Ya, banyak mencocoki, sangat mencocoki apa yang ditetapkan dan apa yang dituliskan oleh para imam-imam sebelumnya dan yang semasa dengannya. Qala Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrih hulwihi wa murrih. Prinsip agama menurut para salaf adalah seseorang beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Bada rahimahullahu huna bibabil imani bil qadar. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah memulai di dalam Ushulus Sunnah dengan menyebutkan perkara tentang keimanan kepada takdir. Wal imanu bil qada'i wal qadari huwa ruknun 'azimun min arkanil iman as-sittah. Keimanan kepada qada' dan qadar adalah rukun yang sangat agung dari rukun-rukun iman yang 6. Wala ya'ni annahu bada'a bihi ighfala ma qablahu min arkanil iman al-ukhra. Al-Imam Al-Humaydi tidak memaksudkan bahwasanya dia memulai dengannya, dengan keimanan kepada takdir, berarti melalaikan rukun-rukun iman yang sebelumnya dari rukun-rukun iman yang lain, yaitu 5 rukun yang sebelumnya. Wa inna mimma yajibu an yataqarrar. Sesungguhnya termasuk perkara yang wajib ditetapkan adalah annal imana bihadzal rukni a'nil qada'i wal qadari yastalzimul imana bi baqiyatil arkani wala bud. Bahwa termasuk perkara yang wajib ditetapkan bahwa keimanan kepada rukun ini, yaitu rukun keimanan kepada qada dan qadar Allah, mengharuskan keimanan kepada rukun-rukun iman yang lainnya, dan itu mesti. Wa tansisu ala wujubil imani bihi yustadallu bihi ala wujubil imani bi baqiyatil arkani aidan. Menyebutkan wajibnya keimanan kepada takdir dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan keimanan kepada rukun-rukun iman yang lainnya juga. Wa bayanuhu, penjelasannya adalah anta 'indama tusallimu wa tuslimu amraka lillahi jalla fi'ulah wa tu'mina biqada'ihi wa qadarihi. هذا دليل على أنك بلغت رتبة عالية في الإيمان به وبوعده ووعيده جل وعلا الوارد في كتابه والمبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لذا رضيت وسلمت وأسلمت الأمر له سبحانه. Penjelasannya adalah ketika kamu menyerahkan urusanmu, memasrahkan urusanmu kepada Allah Jalla fi'ulah, kamu beriman kepada qada dan qadarnya, maka ini adalah bukti bahwa kamu telah sampai kepada tingkatan yang sangat tinggi pada keimanan kepada Allah, kepada janjinya, kepada ancamannya Jalla wa'ala yang terdapat pada kitabnya dan dijelaskan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena inilah kamu ridha dan kamu memasrahkan urusanmu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mimma yunabbahu alaihi huna ta'kidan, termasuk perkara yang perlu diingatkan di sini untuk ditekankan, annahu la yumkinuka an tatawassala ila tahqiqil imani bil qada'i wal qadari ma lam takun muhaqqiqan li baqiyatil arkanil ukhra. Bahwasanya kamu tidak mungkin sampai kepada pelaksanaan keimanan kepada qada dan qadar Allah selama kamu tidak melaksanakan rukun-rukun iman yang lainnya. ثم هناك احتمال آخر لبدئه بباب القضاء والقدر. Kemudian ada kemungkinan yang lain kenapa memulai dengan
permasalahan keimanan kepada qada dan qadar Allah, wahwa yaitu wujudul hajati al-mulihati ilaihi fi hinihi, yaitu adanya kebutuhan yang mendesak di masanya, likathratil musyakkikin, karena banyaknya orang yang meragukan keimanan kepada takdir, wantishari bid'atil qadariyatin nufah, menyebarnya bid'ah orang-orang qadariyah yang tidak mengimani takdir, yang menolak untuk beriman kepada takdir, awil qadariyatil jabriyah, atau menyebarnya orang-orang qadariyah jabriyah, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu hanya seperti bulu-bulu yang ditiup berterbangan. Itu orang-orang Jabriyah, tidak memiliki kemauan. Fara'a rahimahullah an yusattara wa yabda'a bihadzal asli alladhi qad yakunu madhinnata ikhtilalin 'inda ba'dhin nasi liwujudi hadhihi syubah. Sehingga Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah menganggap perlu untuk menulis dan memulai dengan prinsip keimanan kepada takdir yang kadangkala dilanggar oleh sebagian manusia karena adanya syubhat-syubhat ini. Fahtaja ila an yu'akkidahu. Sehingga Al-Imam Al-Humaidi menganggap perlu untuk menekankannya, fayabda'a bihi fi hadhihi ar-risalatil 'azimah, sehingga memulai dengannya pada risalah yang sangat agung ini, ta'silan, untuk menekankan prinsip yang benar, wa tanziran wa ta'qidan laha. Fahadha wajhun wajihun wallahu a'lam. Maka inilah alasan yang tepat kenapa Al-Imam Al-Humaidi memulai dengan keimanan kepada takdir, dan Allah yang lebih tahu. Wal imanu bil qada'i wal qadari ayyuhal ikhwatu aslun asilun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Keimanan kepada qada dan qadar Allah, wahai saudara-saudaraku, prinsip yang sangat prinsip menurut ahlu sunnah wal jamaah. La yatimu imanul abdi illa bitahqiqih. Keimanan seorang hamba tidak akan terlaksana kecuali dengan menerapkannya. Wa huwa i'tiqadul firqatin najiyatit ta'ifatil mansurah. Keimanan kepada takdir adalah akidah kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma'lumun anna al-kalama fi babil imani bil qada'i wal qadari wa min al-mabahith ad-daqiqati wal 'azimah. Dimaklumi bahwasanya pembicaraan tentang masalah keimanan kepada qada dan qadar termasuk pembahasan yang sangat detail dan sangat agung. Wala yatimmu imanul 'abdi hatta yuqirra wa yusaddiqa tasdiqan jaziman la syakka fihi anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarih. Keimanan seorang hamba tidak akan terlaksana sampai dia menetapkan dan membenarkan dengan pembenaran yang pasti, tidak ada keraguan padanya sama sekali, bahwasannya segala sesuatu terjadi berdasarkan qada dan qadar Allah. Fa masyiatullahi nafidah, karena kehendak Allah lah yang terlaksana. Wa amruhu nafid, perkara Allah lah yang terlaksana. Wala yaqa'u fi mulkihi illa ma yuridu jalla wa ala, aw la yaqa'u fi mulkihi ma la yurid. Dan tidak terjadi pada kekuasaan Allah kecuali apa yang Dia kehendaki, atau tidak terjadi pada kekuasaannya apa yang Dia tidak kehendaki. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.